Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah, jemaah Masjid At-Tahirin. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam kebaikan, di dalam ketaatan. Mudah-mudahan ini tanda adalah Allah menginginkan kebaikan yang besar untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya tersebut yang sungguh kita enggak bakal mampu untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia-manusia yang pandai bersyukur kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami di dalam mengingat Engkau dan di dalam bersyukur kepada Engkau dan di dalam menunaikan ibadah yang baik kepada Engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita dianjurkan untuk banyak membacanya. Dan juga di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita, Haji Haris, yang saat ini diberikan usia panjang oleh Allah, tepat beberapa waktu ini usia 71 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur di dalam kesehatan, di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, ya rabbal alamin. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala, biasanya kita baca kitab Risalatul Mudzakarah, namun kali ini saya ingin membahas tentang, karena kita di bulan Rajab, terus kita agak panjang, ada libur sampai nanti menjelang bulan Ramadan. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan terkait tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi di bulan suci Rajab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah suatu peristiwa yang agung yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut sangatlah agung, sangatlah istimewa, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Namun perlu kita ketahui, pada hakikatnya perkara atau peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang berbeda satu sama lain, tetapi terjadinya di malam yang sama, di waktu yang berdekatan. Dua peristiwa apa? Yang pertama adalah peristiwa Isra, dan yang kedua adalah peristiwa Mi'raj. Dua peristiwa yang berbeda tetapi terjadinya di malam yang sama, di waktu yang sangat berdekatan, yang bersambung satu sama lain. Apa perbedaan antara Isra dan Mi'raj? Perbedaannya adalah Al-Isra adalah perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah Isra. Dan kalimat Isra tersebut ya diambil dari kata Sara. Ya, Sara, ya asal katanya itu dia. Dan kalimat Sara itu di dalam bahasa Arab artinya perjalanan yang dilakukan di malam hari. Dan Isra adalah perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun peristiwa Mi'raj adalah perjalanan langit yang dimulai dari bumi, naik ke langit hingga menembus langit yang ketujuh, hingga Sidratil Muntaha, hingga ke tempat yang hanya Allah ketahui,
Yang ini semua merupakan anugerah Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua peristiwa yang berbeda. Bahkan kedua peristiwa itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam dua surat yang berbeda. Setiap surat berbicara tentang peristiwa yang satu, dan surat yang lain juga berbicara tentang peristiwa yang lain. Tentang peristiwa Isra, yaitu perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyakum min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, sesaat dari malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Ta'ala, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kami, dan sesungguhnya dia mendengar dan melihat. Itu ayat dalam suratul Isra berbicara tentang peristiwa Isra. Sedangkan di dalam surat An-Najm Allah Ta'ala berbicara tentang peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Mi'raj, perjalanan dari bumi ke langit. Dan di dalam surat An-Najm ini begitu indah diceritakan oleh Allah Ta'ala, singkat tetapi sangat dalam dan istimewa, hingga Allah Ta'ala mengatakan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Hadirin wal hadirat, itu ayat-ayat itu sekitar 18 ayat itu berbicara tentang perjalanan Mi'raj, diungkapkan dengan sangat indah dan istimewa. Mungkin mayoritas kita nggak paham, tapi kalau kita paham, berbeda kita paham bahasa Arab dan kalimat-kalimat ini secara balaghahnya, keindahannya, dengan kita memahaminya dari terjemahan, beda jauh banget. Tapi sungguh indah ayat ini ketika menceritakan tentang perjalanan Mi'raj itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi terdapat dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak orang-orang mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti sama seperti mukjizat-mukjizat yang lain yang nampak pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kejadian yang menembus kebiasaan manusia itu sebagai mukjizat, sehingga cukup bagi kita mengimaninya
beriman kepadanya sekalipun akal kita nggak bisa mencernanya. Iya kan? Banyak orang mengatakan demikian. Bagi saya pribadi, pernyataan semacam ini tidak tepat. Kenapa? Iman itu kan percaya. Bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu yang kita mau percaya sesuatu yang akal kita pun menolaknya? Bagaimana itu? Contoh, ya, ada orang loncat dari puncak Monas, ya, jatuh ke bawah, pastinya hancur berkeping ke keping dari puncak Monas, ya, jatuh ke bawah hancur berkeping-keping pastinya. Terus saya suruh percaya aja udah, ya, bahwasanya dia hidup sehat walafiat, nggak ada luka sedikit pun. Bisa nggak kita percaya begitu? Nggak bisa. Ketika akal kita nggak bisa mencerna itu, bagaimana kita bisa mencernanya? Kebiasaan yang terjadi, orang jatuh dari puncak Monas, pastinya hancur berkeping-keping, mustahil. Akal menolak itu. Terus kita diminta untuk percaya sesuatu yang akal kita pun menolaknya. Dan akal menolak sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Iya kan? Baik. Jadi bagaimana dong Abi? Gini. Bahkan dalam Al-Quran itu sendiri, Allah Ta'ala melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Bagaimana kita mau beriman percaya kepada sesuatu yang akal kita sendiri pun menolaknya? Bagaimana itu? Islam nggak seperti itu datang. Dan Allah Ta'ala mengatakan wala tagfu ma laysa laka bihi ilmun. Dalam surat Isra itu sendiri Allah berkata wala tagfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Karena itu saya katakan pernyataan yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra adalah suatu mukjizat, akal kita nggak sampai kepadanya sehingga kita dituntut hanya percaya dan iman saja. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Lantas bagaimana yang benar? Bagi saya pernyataan keliru, seperti yang tadi saya jelaskan. Lantas bagaimana yang benar? Saya kasih tahu. Pada hakikatnya, perjalanan Isra wal Mi'raj atau peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang sangat masuk di akal dan dapat dicerna oleh akal sehat tatkala dilihat peristiwa itu oleh akal melalui sudut yang tepat. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat dapat dicerna oleh akal yang sehat tatkala dilihat dari sudut, peristiwa itu dilihat dari sudut yang tepat. Yang jadi permasalahan, banyak orang melihatnya dari sudut yang keliru. Melihatnya dari sudut yang keliru sehingga tatkala dia melihatnya dari sudut yang keliru, otomatis akal pun nggak bisa mencernanya. Tapi karena ini bagian dari agama, mau nggak mau dia dipaksa untuk percaya. Saya bilang nggak bisa seperti itu. Lantas bagaimana? Betulkan dulu sudutnya. Sudut kita memandang peristiwa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang menganggap perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti sesuatu yang hebat yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya adalah Nabi Muhammad. Ini sudut pandang yang sangat keliru. Loh, bagaimana? Iya. Sudut pandang yang sangat keliru. Peristiwa Isra wal Mi'raj dalam arti mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ambil kabar
Nabi Muhammad nggak pernah melakukan itu, dan beliau pun tidak pernah menyatakan demikian. Bagaimana itu Habib? Gini, seperti yang tadi saya jelaskan, kita semua menganggap peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya suatu perkara yang memang terjadi oleh Nabi Muhammad, dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Itu sudut pandang yang keliru. Kelirunya di mana? Kita menganggap itu semua adalah Rasulullah, dan ini keliru. Kita kalau baca ayat, kita akan dapati aktor utama yang menjadi ibaratnya apa ya, kalau boleh ini bahasa saya, primadona dalam kejadian itu. Aktor utama yang menjadi primadona, pusat pembahasannya, sama sekali bukan Nabi Muhammad SAW. Kok gitu? Iya, baca ayat dengan benar dan teliti. Ini yang saya pengen kita lihat dari sudut pandang yang tepat, yang Allah suruh. Baca ayatnya dengan benar. Dalam ayat itu Allah sama sekali nggak memperlihatkan sosok Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu dengan porsi yang besar, enggak. Sebab aktor utamanya bukan dia, bukan beliau. Primadonanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang Allah Ta'ala ingin kita melihatnya bukan beliau. Tahu siapa? Allah Ta'ala. Dia aktor utamanya. Maka itu dalam ayat dimulai dengan kalimat apa? Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan hambanya. Ya. Artinya siapa? Artinya apa dalam ayat ini? Allah ingin menunjukkan dirinya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya aku nih hebat loh. Itu dari ayat pertama Allah pengen menunjukkan tentang dirinya. Aku nih hebat. Lihatlah kepada aku. Ada suatu kehebatan yang aku lakukan. Jadi kita diminta bukan untuk melihat Nabi Muhammad, tapi lihat kepada Allah sebagai fokus pandangan kita terbesar di situ. Sudut pandangnya di situ. Aku hebat loh, katanya Allah Ta'ala. Makanya Allah bilang, maha suci aku. Lihat kepada aku. Aku nih hebat. Hebat dari mana? Aku mampu memperjalankan hambaku ini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu sesaat dari malam. Lailan itu kalimat lailan dengan kalimat nakirah, artinya sesaat dari malam. Allah pengen bilang kepada hambanya, aku nih hebat, lihat aku. Aku tuh mampu memperjalankan seorang hamba yang namanya Muhammad ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sesaat. Artinya apa? Aktor utamanya ini yang harus kita benarkan sudut pandang kita. Kita berbicara tentang Allah, bukan berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Dan ayat itu sendiri Allah tidak pernah mengatakan Muhammad Sara atau abduhu Sara atau Sara abduhu atau Sara Muhammad. Kalimat Sara sama Asra beda artinya. Dalam ayat ini digunakan kata apa? Asra. Tidak digunakan kata Sara, walaupun asal kalimatnya dari kalimat yang sama, dari kata yang sama asalnya, tapi ketika penggunaannya dengan cara yang berbeda, yang ini dengan Asra, yang tadi adalah dengan Sara sebagai contoh, beda arti. Sara itu ya, saya kalau jalan di malam hari, saya bilang Sara itu. Saya berjalan di malam hari dari pondok pesantren Al-Hauta Al-Jindaniyah ke mana namanya? Ke Masjid At-Tahirin. Saya bilang Sara itu min Al-Hauta ila al-masjid. Atau bisa saya katakan Sara Muhammadun min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Artinya Muhammad berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi ayatnya tidak seperti itu. Ayatnya adalah Allah asra bi abdihi. Kalimat asra itu artinya apa? Memperjalankan. Faham gak? Beda antara saya berjalan, artinya saya pelakunya, saya fa'ilnya.
pelaku perbuatan itu saya. Kalau saya bilang sara itu. Tetapi kalimat asra, saya memperjalankan dia. Faham nggak bedanya? Saya memperjalankan dia. Dalam ayat Allah tidak bilang sara, tapi bilangnya asra. Artinya aku Allah yang memperjalankan Muhammad. Jadi aktornya adalah Allah. Muhammad cuman sesuatu yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk perjalanan agung itu. Faham? Sehingga tidak ada campur tangan Muhammad sedikit pun dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Sama sekali nggak ada campur tangan, nggak ada kuasa Muhammad di situ. Tidak ada kuasa Muhammad sedikit pun di situ. Murni ini adalah Allah Ta'ala, dia aktornya. Dia ingin memperlihatkan kepada kita, aku punya kemampuan yang agung untuk memperjalankan seorang Muhammad atau siapapun dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di malam hari sesaat. Itu inti pembahasannya. Saya tanya, kalau Allah bilang aku mampu memperjalankan siapapun itu, Muhammad atau siapa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masuk akal gak? Ya Allah bicara tentang dirinya. Ini sudut pandang yang benar. Jangankan cuma sekedar memperjalankan seorang Muhammad, memperjalankan bulan di peredarannya. Ini kan jarak yang sangat jauh. Matahari, bumi, dan semua benda-benda langit diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di peredarannya. Allah mampu, apalagi cuma sekedar Muhammad. Dan Allah mau tunjukkan, ini aku ini Allah, aku mampu. Lihatlah keagunganku. Kenapa kalian gak beriman kepadaku? Langit dan benda-benda langit aku mampu memperjalankannya di dalam peredarannya. Apalagi cuman ini, aku ingin tunjukkan, aku ini Allah yang maha mampu. Itu konteks daripada itu ayat. Masuk akal gak kira-kira? Makanya salah kalau kita tujukan perjalanan Isra kepada sosok Muhammad. Muhammad gak tahu apa-apa dalam hal ini. Muhammad gak punya campur tangan dalam hal ini. Maka itu saya pribadi saya katakan perjalanan Isra wal Mi'raj itu bukanlah mukjizatnya Muhammad. Ya, sebab beliau nggak punya campur tangan sama sekali. Beda dengan mukjizat yang lainnya. Nabi punya mukjizat, tahu apa? Al-ikhbar bil mughayyabat, memberitakan tentang hal-hal yang gaib yang belum terjadi. Itu ada campur tangan Muhammad. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Takthirul galil, yang sedikit jadi banyak. Air di sumur atau mata air yang udah sedikit, taruh tangannya Nabi di situ atau diludahi nama Nabi, jadi banyak. Ada campur tangannya Muhammad. Makanya namanya mukjizat Nabi Muhammad. Gandum segenggam, dibacain nama Nabi Muhammad, diludahin. Saat itu juga 1.000, 2.000 orang, 3.000 orang pada makan dari gandum yang ada. Mukjizat Nabi Muhammad, ada campur tangannya Nabi Muhammad. Jelas. Dan banyak lagi mukjizat yang lainnya. Ali bin Abi Thalib matanya sakit, ditiup sama Nabi Muhammad, saat itu juga sembuh. Ada campur tangannya Muhammad, mukjizatnya Muhammad. Qatadah, Abu Sufyan bin Harb, matanya keluar dari tempatnya, dikembalikan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau didoakan, saat itu juga sembuh. Ada campur tangannya Muhammad. Mukjizatnya Nabi Muhammad. Tapi perjalanan Isra sama sekali nggak ada campur tangan Muhammad, nggak ada kuasanya Muhammad di situ. Maka itu saya nggak bilang itu mukjizat, tetapi takrimullah li Muhammad. Tahu artinya takrim? Takrim itu anugerah, pemberian. Sebab apa? Dalam perjalanan Isra pada hakikatnya Allah pilih Muhammad untuk kemuliaan ini. Allah pilih Muhammad untuk kemuliaan ini. Mungkin apa yang saya sampaikan masih agak rumit untuk difahami. Saya kasih contoh yang lebih sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sekedar contoh ya. Saya punya tetangga. Tetangga di rumah. Siapa namanya ya? Pilih nama deh.
Ya. Zaini. Joni deh namanya. Kita tuh, atau Anton, udah namanya Anton. Saya punya tetangga namanya Anton. Ini sekedar ilustrasi dan contoh. Anton ini tetangga saya. Hidupnya susah banget. Hidupnya susah. Pengangguran, nggak punya kerja. Ya. Hidup juga rumah tempat tinggal ngontrak. Dan dikejar-kejar sama yang punya kontrakan, nggak bayar, nunggak. Mau bayar pakai apa? Kerjaan kagak ada. Makan sehari-hari pun kalau nggak ada orang kasih, nggak bisa makan. Utangnya banyak banget. Utangnya banyak puluhan bahkan ratusan juta. Nggak enak kan hidup begini. Kerjaan kagak ada, utang banyak, rumah ngontrak juga nunggak, listrik udah dicabut, begitu. Terus di atas itu semua, kalau nggak ada orang kasih makan, dia nggak makan. Dan lebih dari itu, bininya 4. Gimana tuh coba tuh? Aduh, kesian nih si Anton nih, hidupnya susah. Waduh, diaduk nih habis. Saking ruwetnya, di rumah diomelin bini, di luar dikejar debt collector. Akhirnya kemana tahu pergi? Tinggalnya di masjid udah. Cari aman dia. Di masjid kan masih aman, nggak diganggu. Gitu. Di masjid, ya dikerjanya sembahyang, bersih-bersih masjid, ngaji. Ya, bukan apa-apa, kalau keluar habis dia. Ini hidupnya. Orang susah banget. Itu tetangga saya namanya Anton. Tiap hari keadaannya susah begitu. Orang pada nggak tega ngasih dia makan. Alhasil berlalu keadaan berat dia semacam itu tuh bulan, bertahun. Semua orang tahu nih orang susah banget, pada nggak tega. Alhasil tiba-tiba dalam suatu waktu 2 minggu hilang dari kampung. 2 minggu ngilang dari kampung. Semua orang nanyain kemana? Gak tahu, hilang. Setelah 2 minggu, Anton datang pakai gamis mereknya Asil. Tahu merek Asil? Gamis bagus tuh, keluaran Saudi tuh. Cakep, bersih. Orang lihat, Ton, dari mana lo? Gamis cakep nih. Dia jawab, iya, gue 2 minggu hilang, baru pulang umroh. Baru pulang umroh. Percaya agak kira-kira? Orang dengar gitu, gile lo, pulang umroh dari mana? Makan aja lo kagak bisa. Selama ini lo dikejar-kejar utang. Enggak bener, gue baru pulang umroh. Ini buktinya, gamis baru. Gamis mah lo bisa beli di mana aja, condet juga banyak. Iya, nggak mungkin lo pergi umroh, nggak ada tipe umroh nih orang. Iya kan? Nggak ada kemampuan, bilang nggak mungkin. Oh enggak, gue baru pulang umroh. Enggak, lo ngarang. Saya baru pulang umroh beneran. Nggak mungkin, lo hidup susah bayar utang daripada pergi umroh. Nggak ada orang percaya, sebab semua orang terbangun di benaknya kenyataan depan mata mereka, ini orang nggak mungkin pergi umroh. Hidup susah, makan juga susah, bini 4, terus apa namanya, dikejar utang. Waduh, ribet deh hidupnya, susah. Tahu bilang pergi umroh, nggak ada orang percaya. Akhirnya nggak mungkin, nggak ada orang percaya. Sebab mereka semua melihat kenyataan ini orang nggak mungkin, orang lemah, orang susah. Akhirnya dia bilang, nggak, dengar dulu gue ngomong. Apa itu? Tahu nggak tetangga kita tuh si Fulan? Oh iya, kenapa dia? Fulan nih orang kaya raya, miliarder, orang baik lagi. Ya, tuh si Fulan tuh dia berangkatin saya umroh. Oh dia emang biasa berangkatin orang umroh dia tuh. Dia berangkatin lo. Iya, dia yang berangkat. Kalau gitu gue percaya. Iya kan, orang lihat ini miliarder, duitnya banyak, tiap bulan berangkat umroh, dan dia juga ngeberangkatin orang umroh. Iya kan? Ketika si Anton bilang gue diberangkatin sama dia, orang semuanya pada percaya. Benar, ini punya kemampuan. Kalau lo berangkat sendiri lo nggak mampu, nggak ada yang percaya. Tapi kalau lo diberangkatin,
Kita semuanya percaya. Yang jadi pertanyaan, kok lo untung banget ya, kenapa lo yang dipilih? Gue juga mau berangkat umrah, kok cuma lo yang dipilih? Iya, tanya aja sama dia, kenapa gue yang dipilih? Tanya, Bang Haji milih dia berangkat umrah nih, berangkatin dia umrah, kenapa? Iya, gue nggak tega, hidupnya pertama susah, kedua dia orang masjid, masjid, tiap waktu hampir 24 jam di masjid. Kan saya juga dapat pahala kalau saya berangkatin orang masjid. Itu alasannya saya berangkat, saya pilih dia dari yang lain untuk diberangkatin umrah. Masuk akal gak nih omongan sekarang? Masuk akal kan? Orang miliarder ngeberangkatin umrah mah wajar. Tapi orang miskin kayak gini yang susah kayak tadi tuh kita ceritain tuh contohnya, mau berangkat umrah nggak ada orang percaya. Nah lihat, dalam Al-Quran Nabi bilang apa? Saya berangkat umrah? Enggak. Nabi bilang saya diberangkatin. Nabi nggak bilang saya berangkat. Enggak. Kan tadi saya bilang perbedaan antara Sarah sama Asra. Nabi nggak bilang saya berangkat, tapi beliau dari awal bilang saya diberangkatin. Cuman masalahnya tahu apa? Lawan bicaranya Nabi adalah orang-orang yang memang dari awal nggak demen sama Nabi. Dari awal mereka udah melihat Nabi Muhammad dari sudut pandang yang jelek aja. Sudut pandangnya udah salah, keliru. Makanya ketika Nabi cerita saya diberangkatin, Nabi bilang saya diberangkatin dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, langsung semuanya gak ada yang percaya. Ya, apa itu orang susah ya? Bagaimana berangkat umrah? Nabi nggak bilang saya diberangkatin. Cuman mereka emang dari awal lihat dari sudut pandang yang salah, yang keliru. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Begitu dibilang, ya Abu Bakar nggak dengar Muhammad tuh ngomong apa? Abu Bakar bilang, jangankan entu, dia pergi ke langit gue percaya. Sebab apa? Abu Bakar melihat dari sudut pandang yang tepat. Perkara begini kecil, yang lebih dari itu katanya perkara langit, saya percaya kepada Muhammad. Sebab apa? Lihat dari sudut pandang yang tepat. Bapak-bapak, ibu-ibu, masuk akal gak sekarang perjalanan Isra Mi'raj? Sebab sama sekali gak ada sangkut pautnya dengan Muhammad. Contohnya selain Isra Mi'raj, hal yang sama, yang persis. Tahu apa? Mukjizat terbelahnya bulan. Salah kalau kita bilang Nabi Muhammad membelah bulan. Nabi gak pernah membelah bulan. Tetapi bahkan di dalam ayat pun demikian, di dalam hadis pun demikian. Semua ayat, semua hadis nggak bilang Nabi Muhammad membelah bulan, tapi di dalam ayat dan di dalam hadis dinyatakan bulan terbelah di masanya Nabi Muhammad SAW. Jelas. Itu demikian juga dalam ayat, nggak ada tentang Isra Mi'raj, nggak ada ayat. Semua ayat yang disebutkan tentang perjalanan Isra dan semua hadis semuanya menggunakan kata asra, nggak ada yang menggunakan kata sara. Bahkan di dalam hadis Nabi sendiri mengatakan lailata usriyabi, malam di mana aku diperjalankan. Nggak pernah Nabi Muhammad bilang malam di mana aku berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kita posisikan segala sesuatu di tempatnya. Dari situ perjalanan Isra wal Mi'raj masuk akal. Mudah-mudahan bisa difahamin. Kira-kira jelas gak bapak-bapak, ibu-ibu tentang perjalanan Isra Mi'raj? Nah kalau udah kayak begitu, dengan mudah kita percaya, bukan kita telan mentah-mentah. Makanya saya bilang dari awal, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang sangat bisa dicerna oleh akal sehat ketika dipandang peristiwa itu dari sudut yang tepat. Nah, kembali satu pertanyaan yang penting pada perjalanan Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya itu sering diajukan, kok bisa ya Muhammad melakukan itu? Pertanyaannya keliru apa enggak? Kalau kita nanya kok bisa Muhammad melakukan itu, Muhammad nggak pernah melakukan itu. Pelaku utamanya adalah Allah. Makanya kan Asra fa'ilnya apa ya? Allah. Muhammad hanya objek yang digunakan. Pertanyaannya bukan kok bisa Muhammad, tapi pertanyaannya kok Muhammad yang dipilih ya untuk kemuliaan ini. Itu pertanyaannya. Seperti pertanyaan tadi, kok tuh Haji Fulan tuh milih si Anton
untuk diberangkatin umroh, bukan saya, bukan yang lain. Itu pertanyaannya. Ya tanya sama Bang Haji nih, kenapa dia pilih Anton untuk diberangkatin umroh? Tanya sama Allah, kenapa Muhammad yang dipilih bukan yang lain? Dalam ayat itu Allah menjawab, kenapa yang dipilih Muhammad? Allah Ta'ala bilang subhanalladzi asra, nggak bilang bi Muhammad. Ya, padahal yang diisrakan adalah Muhammad, tapi Allah nggak sebut namanya. Allah sebut sifatnya, yang itulah yang mana sifat itulah yang menjadi penyebab utama Muhammad dipilih. Apa? Allah bilang maha suci aku, Allah Ta'ala yang memperjalankan sang hamba. Artinya ketika Nabi Muhammad tahaggaq bihaqiqah al-ubudiyah al-mahdhah, ketika Nabi Muhammad mencapai puncak di dalam penghambaan sejati kepada Allah, saat itu beliau layak untuk dipilih untuk kemuliaan ini. Makanya Allah bilang bi abdi, bukan bi Muhammad. Itu penyebab utamanya. Beliau dipilih untuk kemuliaan dan anugerah agung ini karena beliau telah mencapai puncak di dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian perjalanan Isra dari masjid ke masjid, itu juga pembahasan panjang lagi. Linuriyahum min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kami. Itu juga panjang, sebab diriwayatkan banyak hadis tentang apa yang disaksikan oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra, lain dalam perjalanan Mi'raj loh. Dalam perjalanan Isra itu banyak, dan semua itu diperlihatkan oleh Allah kepadanya sebagai tanda-tanda keagungannya untuk mengokohkan keimanan. Itu juga pembahasan panjang. Terus yang menarik adalah Allah Ta'ala bilang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Kita seringkali mendengar tentang kemuliaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi jarang di antara kita yang mendengar tentang sejarah Masjidil Aqsa dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Ya, itu juga istimewa. Waktu kita terbatas, tapi sebenarnya berbicara tentang Masjidil Aqsa yang jarang dibahas, itu juga menarik. Banyak orang menganggap Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang gubahnya emas. Ada lagi yang berusaha untuk memperbaiki persepsi keliru itu. Itu keliru ketika menganggap Masjidil Aqsa adalah masjid yang gubah emas itu. Berusaha untuk memperbaiki, oh bukan yang itu, masjid yang satu lagi tuh, yang gubahnya hijau keabu-abuan, yang di depan namanya Masjidil Qibli, itu Masjidil Aqsa. Itu juga keliru. Habis yang benar tuh Masjidil Aqsa itu apa? Sebab tuh kedua masjid itu dibangun sekitar 150 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, lebih kurang. Dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Umawi. Ya, berarti itu masjid belum ada di masa Isra wal Mi'raj. Bangunan itu belum ada di masa terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kalau mau dibilang tuh kedua bangunan masjid itu, yang satu gubahnya emas atau yang paling depan yang gubahnya hijau keabu-abuan, itu Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa, bukan. Itu dibangun belakangan. Lantas tuh Masjidil Aqsa apa? Masjidil Aqsa itu adalah suatu tanah lapang di atas bukit, ya, persegi panjang, yang luasnya sekitar 14 hektar. Dan itu ada tandanya, ada batasan dari titik ini ke titik ini, dari titik ini ke titik ini, lebih kurang persegi panjang. Seperti itu, luasnya 14 hektar. Nah, area itu semua itu namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Area itu namanya Masjidil Aqsa. Terlepas dengan bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya, itu baru dibangun belakangan. Tetapi titik area itu, zona itu, dari sejak pertama, ya, itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dibangun atau zonanya ditetapkan itu, ya, nggak jauh dengan ditetapkan Ka'bah sebagai apa namanya,
zona yang istimewa. Yang membangun Ka'bah juga bukan Nabi Ibrahim. Makanya Allah Ta'ala nggak bilang tentang Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, tidak. Tapi Allah bilang wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan pondasi. Artinya Ka'bah udah ada, pondasinya udah ada. Berarti dibangun oleh sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu hanya meninggikan pondasi seperti Allah ceritakan. Lantas yang membangunnya siapa? Nah, di sini terdapat beberapa riwayat. Di antara riwayat yang banyak disepakati oleh para ulama adalah yang membangunnya adalah Nabi Adam bersama para malaikat. Saat Nabi Adam turun ke muka bumi, diperintahkan membangun Ka'bah bersama para malaikat membangun di zona tersebut. Setelah itu 40 tahun setelah itu ditetapkan area yang ada di sana sebagai Masjidil Aqsa. Ada Ka'bah, ada Masjidil Aqsa. Jarak penetapan antara keduanya 40 tahun. Jelas. Wah, kata. Ini sekilas tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa seperti saya katakan hanya zona tanah yang suci, ya, seluas lebih kurang 14 hektar. Baru setelah itu dibangun oleh generasi demi generasi apa yang ada di atasnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Lebih detailnya tentang keagungannya, kemuliaannya itu perlu pembahasan yang lain lagi, nggak cukup satu kali pertemuan. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita yang saat ini tentang Isra wal Mi'raj membawa manfaat bagi kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan orang tua kita Bapak Haji Haris diberikan panjang umur, sehat, walafiat dalam ulang tahun yang ke-71 ini. Diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala dan dijadikan keberkahan senantiasa meliput dirinya dan keluarganya dan kita semuanya insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bulan suci yang Rajab yang agung ini yang penuh keberkahan, dan disampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجود الاجودين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.